Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kurnia Bakti dengan NIM 05021281924040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neraca air. Neraca air merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melihat ketersediaan pada air tanah bagi tanaman pada waktu tertentu. Terdapat prosedur perhitungan neraca air yang dibuat berdasarkan sistem tata buku pada Thornway dan meter pada tahun 1957 dengan satuan tinggi air milimeter. Neraca air juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya dapat digunakan dalam pengaturan dan prediksi ketersediaan air di suatu daerah. Neraca air juga digunakan dalam irigasi, pemerkiraan aliran permukaan seperti melalui model runoff serta pengendalian banjir dan juga polusi. Ini saya akan menjelaskan tabel yang pertama. Dapat kita lihat pada tabel ini terdapat data curah hujan pada bulan Juli selama 20 tahun dari tahun 1980 sampai 1999. Yang pertama kita akan mengurutkan data curah hujan ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Pertama kita copy data ini, kemudian kita paste di sini. Untuk mengurutkannya, pertama kita blok dulu, kemudian filter, sort as to small, continue with current selection. Nah, dapat kita lihat datanya sudah terurut dari yang terbesar dan yang terkecil. Selanjutnya kita ranking di sini, yang terkecil 1 sampai 20. Menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 1, enter, lalu kita blok sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari peluang persen. Untuk mencari peluang persen ini harus menggunakan data interval persen peluang. Untuk mencarinya kita dapat menggunakan rumus sama dengan 100 dibagi buka kurung 20 ini atau N ini merupakan jumlah tahun dari data tersebut, kemudian dikurang 1, tutup kurung, enter. Di sini hasilnya 5,26 dan seterusnya. Peluang persen ini dapat kita tulis peluang yang terkecil yaitu 0%, dan yang terbesar 100%. Selanjutnya di sini kita isi akan rumus sama dengan 0 ini ditambah nilai interval persen peluang, dan jangan lupa kita beri dolar di sini agar datanya tidak berubah. Enter. Lalu kita blok sampai ke bawah sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari curah hujan rata-rata. Untuk mencari curah hujan rata-ratanya dapat menggunakan rumus average. Nah, kita klik dan blok datanya dari atas sampai ke bawah sini, kemudian enter. Selanjutnya SD ini kita menggunakan rumus STDV. Seperti tadi kita blok datanya dari atas sampai ke bawah, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari metode regresi curah hujan.
Nah, metode regresi ini dapat menggunakan rumus yaitu 0,82 dikali curah hujan rata-rata ini curah hujan rata-rata maaf, sebelum digunakan sama dengan 0,82 dikali curah hujan rata-rata dikurang 30. Bentar. Hasilnya 87,01. Selanjutnya mencari metode statistika curah hujan rata-rata menggunakan rumus sama dengan curah hujan rata-rata dikurang 0,9 dikali SD. Kemudian hasilnya 82,53. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tabel yang kedua. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel 2, yaitu menghitung neraca air lahan bulanan menggunakan metode Troy-Weight dan menggambar grafik yang mencantumkan bulan surplus dan defisit dengan data pada tabel berikut ini. Yang pertama, dapat kita ketahui KL 225 mm, yang kedua TLP 75. Nah, yang selanjutnya kita mencari nilai dari AT, yaitu KL dikurang TP kurang KL dikurang T. Oh, ini maksudnya TLP. Gunakan KL dikurang TLP, jadi 150. Mohon maaf, ini maksudnya TLP. Nah, selanjutnya kita mencari nilai CH dikurang ETP sama dengan CH ini dikurang ETP, jadi 300, lalu kita tarik sampai ke bulan Desember. Selanjutnya kita cari APWL, kolom akumulasi potensial kehilangan air untuk penguapan. Pertama, kita isi yang nilainya negatif secara berurutan dengan penjumlahan nilai CH dikurang ETP. Dengan 28. Nah, yang selanjutnya menggunakan nilai sebelumnya ditambah dengan CH dikurang ETP yang sekarang. Kita geser sampai ke bulan Oktober. Selanjutnya, karena yang lainnya CH-ETP-nya bernilai positif, maka yang lainnya juga nilainya 0. Kita geser juga 0. Selanjutnya di sini mencari nilai KAT. Nah, pertama kita isi dulu yang nilai KAT-nya di mana yang terjadi APWL atau minus ini. Nah, rumusnya yaitu sama dengan TLP, nilai TLP ini ditambah dengan buka kurung 1,00041
dikurang buka kurung 1,07381 dibagi nilai AT ini, lalu tutup kurung pangkat minus APWL yang sebelumnya, lalu dikali dengan AT. Enter. Yes. Jangan lupa untuk menambahkan dolar pada ini agar hasilnya tidak berubah. Enter. Kemudian kita geser sampai bulan Oktober. Selanjutnya pada bagian yang tidak terjadi APWL, kita isi dengan cara KAT terakhir ditambah CH dikurang TP. KAT terakhir ini yaitu 0 ditambah 300, lalu enter. Kita lihat hasilnya itu 300. Jika 300 jika melebihi nilai KL, maka kita menggunakan nilai KL tersebut. Nilai KL, enter. Selanjutnya yang ini juga selanjutnya menggunakan rumus seperti tadi, nilai KAT sebelumnya ditambah dengan CHTP tersebut. Nah, jika melebihi lagi dari nilai dari KL, kita masih menggunakan nilai KL. Begitu juga dengan bulan Maret, April, dan Mei. Karena nilai sebelumnya 225, otomatis ditambah 145, ini melebihi dari nilai KL, maka kita menggunakan nilai KL. Yang April juga melebihi, jadi menggunakan nilai KL. Begitu juga pada bulan Mei. Selanjutnya untuk bulan November, kita menggunakan rumus nilai KAT sebelumnya ditambah dengan CHTP. Nah, di sini karena kurang dari nilai KL, kita tetap menggunakan nilai tersebut. Pada bulan Desember, sama seperti tadi rumusnya, nilai KAT sebelumnya ditambah dengan nilai CHTP. Nilai KAT sebelumnya ditambah nilai CHTP dengan 352. Karena melebihi, kita menggunakan nilai KL. Selanjutnya mencari nilai DKAT. Nilai DKAT merupakan nilai DKAT bulan tersebut adalah nilai KAT bulan tersebut dikurangi dengan nilai KAT bulan sebelumnya. Nilai positif menyatakan perubahan kandungan air tanah yang berlangsung pada CH lebih dari ETP atau musim hujan. Penambahan berhenti bila DKAT sama dengan 0 setelah KL tercapai.
Sebaliknya, bila CH kurang dari ETP atau di KAT negatif, maka seluruh CH dan sebagian KAT akan dievapotranspirasikan. Pertama, kita akan mencari nilai DKAT pada bulan Juni. Nilai DKAT bulan ini dikurang dengan nilai DKAT sebelumnya. Selanjutnya juga seperti itu, nilai DKAT bulan ini dikurang bulan sebelumnya. Nilai DKAT dikurang bulan sebelumnya. Selanjutnya juga nilai DKAT, nilai KAT dikurang nilai KAT sebelumnya, dikurang sebelumnya, nilai KAT dikurang nilai KAT sebelumnya, dan juga nilai KAT dikurang nilai KAT sebelumnya. Nah, pada bulan Januari ini nilainya 0. Nah, pada bulan Februari karena 225 dikurang 225 juga otomatis 0. Begitu juga Maret, April, dan juga Mei. Selanjutnya untuk mengisi ETA atau kolom evapotranspirasi aktual. Bila CH lebih dari ETP, maka ETA sama dengan ETP karena ETA mencapai maksimum. Bila CH kurang dari ETP, maka ETA sama dengan CH ditambah DKAT karena seluruh CH dan DKAT seluruhnya akan dievapotranspirasikan. Dapat kita lihat pada bulan Januari nilai CH-nya melebihi dari nilai ETP. Maka kita ambil nilai ETP, yaitu nilai ETP-nya 150. Pada bulan Februari juga melebihi, maka kita ambil nilai ETP. Pada bulan Maret juga nilainya melebihi nilai ETP, kita ambil nilai dari ETP. April juga kita ambil nilai ETP-nya. Mei ambil nilai ETP. Nah, pada bulan Juni karena nilai CH-nya kurang dari ETP, maka kita menggunakan rumus CH ditambah dari nilai DKAT. Bulan Juli juga karena kurang, kita menggunakan rumus CH ditambah DKAT. Bulan Agustus juga CH ditambah DKAT. September CH ditambah DKAT. Begitu juga bulan Oktober CH ditambah DKAT. Nah, pada bulan November karena melebihi dari nilai ETP, kita ambil nilai ETP-nya. Begitu juga pada bulan Desember. Selanjutnya di sini mengisi kolom defisit. Defisit berarti berkurangnya air untuk dievapotranspirasikan, sehingga defisit sama dengan ETP dikurang ETA yang berlangsung pada musim kemarau.
defisit sama dengan ETP dikurang ETA. Enter. Langsung kita tarik ke bulan Desember. Selanjutnya pada surplus berarti kelebihan air ketika CH lebih dari ETP, sehingga surplus sama dengan CH dikurang ETP dikurang DKAT yang berlangsung pada musim hujan. Surplus sama dengan CH dikurang ETP CH dikurang TP. Oh, maaf. Salah. CH TP dikurang DKAT. Enter. Langsung kita tarik ke bulan Desember. Selanjutnya runoff. Runoff merupakan aliran permukaan atau limpasan, Thornweight dan meter. Membagi runoff terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu 50% dari surplus bulan sekarang, yang kedua 50% dari runoff bulan sebelumnya. Nilai 50% adalah koefisien runoff studi di Amerika. Nilai ini dapat berubah sesuai kondisi setempat, sehingga runoff bulan sekarang sama dengan 50% dikali SN ditambah runoff N dikurang 1. Misal untuk runoff Maret 50% dikali 152 ditambah 137 sama dengan 144. Khusus runoff bulan Januari, karena runoff N dikurang 1 belum terisi, maka runoff N1 diambil 50% dari surplus bulan Desember. Runoff sama dengan 50% dikali surplus bulan Desember. Yang selanjutnya sama dengan 50% dikali buka kurung dikali 2 buka kurung 168 ditambah runoff sebelumnya. Mohon maaf terjadi kesalahan. Maaf, ini dikali. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik sampai ke bulan Desember. Lalu kita dapat memasukkan grafik dari defisit dan juga surplus. Pertama kita blok pada bagian defisit dan surplus, lalu insert juga grafik ini. Ya, seperti ini. Ya, kita geser ke sebelah sini. Sekian penjelasan materi tentang neraca air dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.